Oke, jumpa lagi dulur-dulur, konco-konco, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, paman-paman. Ya, selamat siang. Pertama saya ucapkan rahayu rahayu sagung dumadi kalis ing rubida nir ing sambikala. Juga teman-teman yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita sudah ada sumbangan dari rekan yang berpartisipasi juga mendukung kegiatan kita untuk mendidik anak-anak SMK, sebuah dinamo starter atau motor starter. Prinsip kerjanya pada umumnya di sepeda motor sama, kecuali yang pakai brushless yang terbaru dari Honda Vario ataupun Beat yang sudah menggunakan brushless motor. Ke depan kita juga akan carikan kalau memang peminatnya bertambah dan bertambah, sehingga kita berkesempatan bisa untuk membeli yang brushless motor. Yang ini brush motor, DC brush motor. Oke, langsung kita ini ya. Ini sudah saya bukain supaya nggak terlalu lama nanti dalam penjelasan. Kita minggirkan dulu, dan ini kita buka dulu supaya lebih enak. Ini ke switch starter kemarin ya, solenoid atau yang dinamakan bendik. Plusnya ke yang kemarin, diingat kalau belum dilihat lagi videonya yang tentang switch starter atau bendik. Oke, kita bongkar pelan-pelan supaya jelas, tidak keburu-buru mau kemana. Kita minggirkan bautnya ini, jangan sampai hilang. Nah, kita buka dulu. Bautnya masih. Jadi ini dari motor, kita buka nanti. Nah, ini adalah gigi perbandingan dari putaran yang sangat kencang menjadi tenaga yang kuat, transformer dari putaran tinggi ke putaran rendah. Jadi kalau putaran tinggi itu RPM-nya yang tinggi, kalau putaran rendah yang sudah dipakai gigi ini, nah itu menjadi putaran rendah tapi torsinya yang tinggi, jadi kuat untuk memutar mesin begitu. Nah, ini jadi ini bisa dikatakan gigi banding atau gigi rasio. Misalkan ini giginya 10 mata, ini 100, berarti rasionya 1 banding 10. 1 kali 100 kali di sini, 1 kali di sini, satu misal aja. Nanti dihitung sendiri supaya tidak terlalu lama. Oke, ini sudah jelas ya untuk gigi. Nah, seperti ini. Set. Nah, itu gigi kecil-kecil. Dan ini dapat rantai one way di magnetnya supaya dia bisa starter otomatis atau double starter supaya kakinya enggak sakit. Nah, ini penampakan motornya seperti ini. Nah, ini yang dari plus. Dari plus. Waduh. Bentar ya teman-teman ya. Supaya enggak kotor kemana-mana. Kita buka sekarang yang ininya. Terpaksa kita pegang ininya dulu. Nah, ya ada magnet di sana. Magnet sembrani. Nah,
Magnet seperti biasa, magnet seperti ini mempunyai dua kutub. Semisal saja sini utara kutubnya, dan di sini pasti selatan. Kalau dibalik nanti tidak muter. Di sini selatan, di sini utara. Nah, itulah penempatan magnet untuk motor. Jadi harus berlawan-lawan. Utara selatan, utara selatan. Jadi utara selatan saling silang ya. Nah, betul. Itu magnetnya seperti itu. Nah, dalam sepeda motor yang sering, nah, kalau sudah kendala, itu ininya, yang dalam itu yang dalam itu goyang atau butuh pelumasan sehingga suaranya kasar, atau magnetnya bisa copot lemnya. Nah, itu diperhatikan. Ini kuat sekali. Nah, oke, ini tempat magnet, sangkar magnet. Seperti itu. Kebetulan ini mereknya MPM, salah satu merek dari komponen yang membuat komponen sepeda motor. Semoga ke depan kalau subscribernya atau yang nolong kita itu banyak, juga mungkin bisa jadi ikut memberikan bantuan buat teman-teman. Nanti kita ajukan, coba aja. Nah, di sini ini ada koil. Koil ini untuk menimbulkan magnet juga. Ini disebut bahasa Indonesianya angkur atau angker. Angkur di dalam bahasa sekolah, tapi di dalam bahasa belanja itu angker. Oke, seperti ini. Bila ini berputar, nah maka itu giginya yang ini kan kena gigi yang besar. Ini putar berapa puluh kali, yang sana mutar beberapa kali. Karena perbandingan. Sekarang kita lepas. Kemana tadi listriknya? Nah, ini tadi yang dikatakan brusnya itu ini. Ini brush atau sikat. Brush motor pakai ini. Ini dari arang yang dicampur tembaga dan dipadatkan. Ini beda untuk motor-motor yang seperti hand grinder atau bor listrik, beda ya. Untuk starter dia kadar tembaganya jauh lebih tinggi karena ini brushnya ini, kalau di dalam bahasa bengkel untuk beli di toko biasanya menggunakan cool brustel atau brustel saja cukup. Ini dari arang campur tembaga. Nah, kadar tembaganya mengapa lebih tinggi daripada motor-motor yang seperti bor listrik ataupun gerinda tangan? Karena arus yang lewat ini jauh lebih besar, jadi nggak bisa diganti asal brush atau brustel. Nah, di sini ada, sebentar saya ambil pinset. Ada per atau spring. Per fungsinya untuk menekan supaya brustel nempel di nih kolektornya. Ini. Mengapa disebut kolektor? Karena ini untuk melewatkan tegangan dan bisa dipilih. Nah, milih dia. Ganti-ganti kutubnya. Oke. Springnya kita cabut juga supaya tidak jatuh. Ya, tempatnya di sana. Menekan. Jadi tegangan yang tegangan yang berarus tinggi masuk ke sini, tembus ke sini. Nih. Tegangan plus, dan ini dapat body.
atau negatif atau minusnya. Nah, di sini. Begitu. Nah, kalau sudah begitu, gambarnya di sini. Jadi, yang dapat tegangan kutub ini 90 derajat dengan yang ini. Kalau di sini diberi tegangan, maka kemagnetan tadi akan terjadi di satu kotak ini. Nah, satu langkah ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan terlihat jelas ya. Jadi ini dia 4 langkah. 1 di sini sampai ke sini. Berarti dia menggunakan 1, 2, 3, 4. Jadi yang jadi magnet ini dan ini. Karena kita memberikan tegangannya di sini. Nah, begitu. Nah, ini bisa rusak, terbakar. Kalau terbakar jelas kelihatan hangus dan berbau, gosong. Juga bisa seringkali lepas di ini. Nah, ini enggak di solder ataupun diapakan ya, dia cuman dijepit. Kalau dibuka ya gini aja, dipakai benda yang tajam bisa dibuka dan kita gulung ulang seturut dengan aslinya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini rusak atau enggak? Ini kita minggir-minggirkan dulu sebentar. Kita gunakan AVO. Kita gunakan kali 1. Ganjal, mana ganjal? Biar enak dan bisa dipandang dengan mudah. Oke, kita taruh di yang seperti berasnya tadi. Nah, sambung. Sambil kita putar. Nah, bila terjadi dia naik turun yang terlalu parah, lepas tangannya. Nah, bagus. Dia nempel terus, berarti benar. Nggak naik turun. Kalau naik turun, berarti ada yang mungkin dia hambatannya sudah rusak ataupun dia short. Karena gulungan sama gulungan ini dari kawat email ini sudah ketemu langsung. Jadi bisa merusak aki, bisa merusak switch starter, dan alhasil ya mesinnya nggak akan bisa jalan. Itu sekedar pengetahuan untuk mengecek apakah dia angkur ini tadi masih sehat atau tidak. Seperti itu. Oke, kita kembalikan ke sana. Kuat sekali magnetnya. Setelah itu, sedikit dasar tentang pengetahuan motor. Itu begini. Saya ambil kertas dulu, kita minggir-minggirin dulu. Nah, kita ngambil gambarnya begini. Nah, supaya enak ya. Katakanlah satu misal utara, selatan, utara, selatan. Maka dia saling silang. Di tengah sini tuh ada angkurnya yang masing-masing bergerigi. Di tempatnya yang kawat lilitannya. Ya, gambarnya jelek, teman-teman ya, enggak apa-apa. Di tengah ada kolektornya.
yang tadi kawatnya nyambung tadi misalkan, nah kayak gini. Nah, bila di sini kita masukkan, ini miring seperti sini ya teman-teman ya. Dia jadi nggak persis di posisi di terhadap magnetnya, dia miring. Nah, untuk memberikan tegangannya. Jadi nggak tegak lurus dengan magnetnya, tapi ada pergeseran sedikit supaya ini terjadi selatan, yang di sini terjadi di sini. Jadi di dalam sini terjadi utara, yang mau masuk ini terjadi selatan, dan yang di sini terjadi utara. Karena digeser sedikit, maka terdekat kutub yang utara ini akan menuju ke selatan, sedangkan ke selatan tarik-menarik dengan utara, utara tarik-menarik dengan selatan, selatan tarik-menarik dengan utara. Maka setelah dia bergeser sedikit, nah kutubnya tadi berganti lagi. Jadi digeser gini ya. Jadi utara sama selatan dia narik begini, pindah lagi kutubnya, pindah lagi kutubnya karena tegangannya yang dimasukkan tetap, pindah lagi, terus menerus sehingga terjadi putaran. Begitu. Dikarenakan dia utara tarik menarik dengan selatan. Nah, contohnya begini. Bila kita kasih tegangan di mana? Sini. Nah, maka yang mau masuk dari sana itu ujung terdekat dengan kutub utara adalah kutub selatan, maka dia akan berputar ke arah sana. Bila kita balik tegangannya, positifnya di sini dan negatifnya di sana, dia akan muternya kebalik. Seperti itu prinsip kerjanya DC brush motor, atau bisa dikatakan menggunakan sikat atau menggunakan brustel, apapun itu bahasa pasarnya. Yang terpenting bukan bahasanya, yang penting adalah pengetahuannya. Begitu. Nah, cara pemasangannya ini kita kasih di sini springnya, kita taruh di sana springnya. Ini aja lah biar nggak gampang jatuh. Kita pasang seperti ini, tekan, masuk. Yang ini juga sama, pastikan springnya enggak lompat dan enggak terlepas. Nah, sekarang ya lepas. Inilah kejadiannya. Mestinya menggunakan obeng yang enak. Sabar. Soalnya di sini untuk mengerjakan di belakang kamera itu sulit. Saya ketutupan kameranya gitu, teman-teman. Oke lah. Ntar mana. Nah, kita paskan,
Ya, mana yang belum pas? Oke. Dan yang ini. Wah, yang ini ocol, teman-teman. Nah, ya, kalau mau lebih simpel itu menggunakan tali. Jadi supaya berasnya ini nggak maju, nah, nanti durasinya terlalu panjang kalau membawa tali dan lain sebagainya. Bentar ya teman-teman ya. Walah. Oke, sebentar ya, saya pause dulu, saya pasang dulu. Oke, teman-teman, sudah terpasang kembali. Sebetulnya begini ya triknya. Anda pasang, sini kasih jepit kecil, jepit buaya. Berhubung jepit buayanya hilang, jepit buaya kecil di sini sama di sini. Jadi dia akan mekar terus. Begitu nanti sudah terpasang, kita ambil jepit buayanya, maka dia maju ke sana. Seperti itu. Dan bila kita masang magnetnya, jangan lupa yang ini dipegang dulu supaya nggak jatuh lagi ke sana nanti. Karena ini kuat dia nariknya. Oke, aman. Kita pasang yang ini. Bolongnya di sana, dan bautnya kita pasang kembali. Oke. Begitu. Kita pasang yang ini. Salah lubang. Jadi seperti itu prinsipnya ya, teman-teman. Kalau kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan diisi ke kolom komentar. Kalaupun teman-teman yang besok minggu akan ketemuan, kita jadwalkan ketemuan, bisa langsung ditanyakan lagi perihal tentang double starter motor atau motor double starter ataupun dinamo starter gitu. Dan ini ada seperti mur, nah, kita pasang di sana, kita pasang ininya. Ini soalnya begini teman-teman, saya kan ketutupan HP, jadi kalau melihat dari dalam HP itu sulit. Mohon maaf. Nah, selesailah sudah motor beserta gigi rasionya atau gigi perbandingannya. Seperti ada orang berkata ganti. Sebentar ya, kita coba mungkin. Waduh, tidak ada baterai yang sangat kuat. Ngapunten, kapan hari nanti kita carikan sumber daya atau aki untuk menjalankan, untuk mencoba. Tapi yang jelas ini pasti sudah oke. Begitu. Ada yang ngomong gigi persneleng diganti rasio, itu bukan ini ya. Tapi memang diganti gigi perbandingannya. Semua itu gigi perbandingan namanya gigi rasio. Dimana dari 1:sekian dan 1:sekian. Nah, itu sudah dikatakan rasio perbandingannya berapa. 1:1,1:2, atau 1:10 yang genap, 1:2 dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk pembahasan dinamo atau dinamo double starter atau motor starter, seperti itu. Terima kasih yang sudah mengikuti.
Semoga tetap semangat, sehat selalu. Jangan lupa berdoa. Oke, akhir kata. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Tentunya dengan keadaan yang lebih baik. Oke, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Dadah.